Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Giarti. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita mulai dengan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu, alat optik dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kamu perhatikan gambar apakah ini? Satu, kamera. Apakah fungsi kamera? Pernahkah kamu selfie? Nah, kalau pernah, apakah fungsi dari kamera tersebut? Kamera berfungsi untuk mengabadikan suatu objek. Ini sangat bisa dipergunakan, contohnya kalau kamu sekolah, ini bisa untuk mengerjakan tugas. Sebagai bukti kamu sudah mengumpulkan tugas. Kemudian kalau di TV, hasil dari kamera itu bisa digunakan untuk berita, bahan berita. Kemudian tadi ada gambar kamera, itu bisa dijual untuk pemasaran secara online ya, jual beli secara online. Kemudian kalau di kepolisian, ini hasil dari kamera itu bisa digunakan sebagai alat bukti. Kemudian yang adalah loop. Loop ini seperti ini gambarnya. Apa fungsi loop? Loop untuk mengamati benda yang kecil supaya kelihatan lebih besar. Ini biasanya mungkin kamu belum pernah ke tukang reparasi jam, silakan nanti bisa pergi ke pasar, itu ada tukang reparasi jam. Biasanya dia menggunakan loop. Loop ini ada dua pengamatan. Pengamatannya menggunakan mata berakomodasi. Jadi nanti bayangannya akan kelihatan lebih besar. Supaya pengamatannya itu tidak cepat lelah, bisa menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi. Jadi pengamatannya benda diletakkan di fokus. Sekarang yang ketiga, mikroskop. Apa fungsi mikroskop? Itu mengamati benda-benda yang renik, yang tidak bisa diamati oleh mata. Sifat bayangan akhir nanti maya dan diperbesar. Perhatikan gambar mikroskop ini, bagian-bagiannya ini dari lensa okuler, ini yang dekat dengan mata. Kemudian ke bawah tabung, kemudian skru pengarah kasar, kemudian ada revolver, lensa objektif, ini untuk mengamati objek. Kemudian ada skru pengarah halus, ini untuk mengamati supaya lebih jelas. Kemudian pegangan sedia, ini digunakan di papan yang kecil, digunakan untuk ada sediaan di situ, nanti bisa ditempatkan di meja kecil tersebut. Kemudian kondensor, diafragma, sendi inklinasi, cermin, pengatur kondensor, dan kaki. Itu bagian-bagiannya. Kemudian mikroskop ini pembentukan bayangannya akan lebih besar. Kemudian pada teleskop bias. Teleskop bias ini apa fungsinya? Teleskop itu mengamati benda yang jauh supaya kelihatan lebih dekat. Itu contohnya mengamati bulan, mengamati bintang. Ini bisa digunakan untuk menentukan
1 Ramadan, 1 Syawal, itu biasanya mengamati bulan. Teleskop bias ini merupakan kombinasi antara 2 lensa cembung yang terletak di bagian pipa. Kemudian untuk teleskop pantul ini agak beda dengan teleskop bias. Ini menggunakan cermin cekung sebagai pengganti lensa objektif. Demikian saya, terima kasih, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.